Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan? Doa saya, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini saya akan putar atau tayangkan satu video lagi tentang kesaksian seorang bapak dari Banyuwangi, yang dimana dia pada waktu itu dididik oleh orang tuanya juga untuk menjadi seorang Islam atau seorang imam yang menjalankan agamanya dengan penuh ketaatan, dan dia diajar untuk rajin sholat dan belajar kitab sucinya di agama lamanya pada waktu itu. Namun dia tidak mendapat sesuatu, yaitu kebenaran yang sesungguhnya dia tidak pernah mendapatkan di situ, sehingga dia harus bertekun mencari kebenaran yang sesungguhnya, mencari Tuhan yang benar, mencari Tuhan yang hidup, mencari kebenaran yang begitu benar 100%, Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya dia bertanya-tanya kepada tuan gurunya atau kiainya atau ustadznya pada waktu itu. Tapi apa jawaban Bapak, Ibu, Saudara dari mereka? Mereka hanya disuruh sholat, hanya disuruh lakukan sholat 5 waktu saja, hanya disuruh taat. Dan apa jawabannya mereka itu? Dia tidak sesuai apa yang dipikirkan, sehingga dia harus cari lagi. Dan begitu haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga dia harus tanya. Dia tanya ke orang tuanya, dan orang tuanya menjawab, yang penting kita sholat saja, yang penting kita baca Al-Quran. Mereka ajarkan hanya hafal saja. Dan seorang bapak ini begitu haus, begitu pula dia rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan dia tidak puas dengan jawaban itu, karena dia harus ada keinginan untuk tahu, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia tanya artinya, dan mereka gak kasih jawaban apapun, hanya disuruh rajin saja sholat, rajin saja ikut pengajian, dan hafal saja isi Al-Qur'annya. Dan artinya tidak tahu. Mereka hanya kasih jawaban, artinya itu hanya Allah yang tahu. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, bapak ini sungguh luar biasa. Ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, dia mengalami masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, Saudara? Satu desa yang Islam semua di situ menjadi percaya. Karena kenapa? Dia orang pertama yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dia yang membawa terang di situ. Dia yang membawa kebenaran di situ, sehingga satu desa ikut jadi Kristen, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dia tidak lihat kesalahan manusia, tidak lihat berapa banyak dosa manusia, tetapi dia hanya mau, apakah mau datang kepadanya atau mau terima dia untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi nggak bayar apa-apa, Bapak, Saudara yang diberkati Tuhan, hanya mau mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memperoleh keselamatan yang kekal dengan cuma-cuma. Tetapi ketika kita jadi orang Kristen, percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan enak-enak saja. Tentunya kita akan mengalami yang namanya hinaan, yang namanya fitnah, yang namanya kebencian dari
sepupu-sepupu kita yang tidak senang dengan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung kami dalam pelayanan lewat channel ini, dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang benar, agar mereka juga dijamah oleh Roh Kudus dan hati mereka dilembutkan, membuat hati mereka haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan mereka ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu jangan lupa untuk terus juga kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kita diberkati dengan berlimpah-limpah. Karena firman Tuhan juga saya akan membaca di Yeremia pasal 17 ayat 7 bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan padanya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengajak untuk marilah kita sebagai orang percaya terus mengandalkan Tuhan, terus datang kepada Tuhan, terus membawa semuanya kepada Tuhan, yaitu hidupmu serahkan sepenuhnya. Maka semuanya itu akan baik-baik saja, dan pasti kita akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sedikit lagi kita akan mendengarkan sebuah kesaksian ini yang sangat luar biasa, dan biarlah melalui kesaksian ini boleh kita dapat diberkati, dan kita juga boleh berani untuk terus bersaksi memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yaitu sahabat-sahabat kita, teman-teman dekat kita, dan orang-orang lain juga yang belum mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Dan biarlah hidup kita ini bukan menjadi batu sandungan, melainkan menjadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun kita dipanggil untuk melayani Tuhan, yaitu Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita menyaksikan tayangan ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau selalu bersama kami, karena Engkau terus memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami. Kami hanya bisa bersyukur sebab kami manusia yang tidak layak, tidak benar, tidak bisa membalas setiap kebaikan-Mu yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan kami ini sebagai manusia berdosa. Dan kiranya Engkau memberkati setiap orang-orang yang sudah mendukung channel ini. Engkau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, dan bahkan juga yang belum mendukung, Engkau terus memberkati ya Tuhan, agar mereka juga merasakan kelimpahan, merasakan kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kiranya kesaksian ini ketika kami sudah mendengarkan, biarlah itu membuat iman kami semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah melalui kesaksian ini kami semakin hari semakin berani, semakin memiliki roh keberanian yang berasal pada Tuhan untuk terus bersaksi memberitakan kabar baik Injil keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih, dan kami akan menyaksikan tayangan ini dengan penuh ucapan syukur.
hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam, saya ucapkan salam alaihim Yesus Hamasiyah. Saya lahir pada tahun 1976. Ayah saya itu seorang Muslim dan ibu saya seorang Muslim. Ayah saya dari Banyuwangi sama ibu saya dari Banyuwangi. Namun saya terlahir di kota Denpasar, cuma melahirkan aja. Tapi ayah saya ini orang yang taat beragama. Boleh dikatakan beliau adalah takmir suatu musola atau masjid, di mana pasti saya dibesarkan dan dibimbing beliau yang mengajari saya tentang sholat, tentang niat sholat, dan tentang rukun-rukun dalam sholat. Sampai akhirnya berdirilah sholat itu sendiri. Saya paham dari orang tua saya. Keluar dari SMP itulah saya mulai itu, Pak. Memang saya giat dalam nanya-nanya ke orang-orang pandai, ke ustadz, ke kiai. Yang saya inginkan, saya ingin bertanya, siapa sih Allah itu sesungguhnya? Karena setiap ada pengajian, acara Maulid Nabi, ada acara Isra Mi'raj, itu kan para ustadz itu berkhutbah cuma menjelaskan aja di waktu di cerita Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Ka'bah, dari Masjidil Haram ke Madinah, itu Isra-nya. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu Mi'rajnya. Habis Mi'raj itu katanya kata Muhammad menurut cerita Ustadz itu, ini Islam ini dulu sholatnya 50 rakaat, Pak. Jadi entah menurut Muhammad lagi mana keberatan Muhammad itu. Jadi dia naiklah ke Sidratul Muntaha dengan mengendarai buruk, dan walhasil dia turun menyuruh umatnya sampai mendapatkan wahyu itu 17 rakaat yang sekarang dikerjakan oleh umat Islam, 17 rakaat dan maghrib setelah subuh. Waktu itu saya udah mulai goyah iman saya, Pak, karena saya statusnya bukan guru ngaji, saya bukan orang yang dari pondok pesantren, bukan. Saya bukan ustadz, bukan. Saya cuma guru ngaji Iqra yang membantu anak-anak mulai dari dini yang belum tahu huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran aja, Pak. Itu tugas saya. Dan dari cerita mengenai ustadz yang bercerita tentang Mi'raj ini tadi, Pak, saya mulai goyah. Goyahnya begini, Pak. Di Al-Quran itu cuma ada memerintahkan sholat, ya kan? Namun yang saya nggak tahu, sampai sekarang pun nggak tahu, bahwa bahkan di Al-Quran pun nggak ada yang membuktikan bahwa Mi'raj itu, perjalanan Nabi Muhammad itu pada waktu malam hari itu, diketahui oleh para saksi. Jadi nggak ada saksinya, Pak.
perjalanan Nabi mengendarai kendaraan buruk. Buruk itu yang ada di gambar-gambar itu kuda berkepala bidadari kah itu Pak, nggak ada saksinya. Jadi saya mulai goyahnya, kok ngapain sholat itu yang sedemikian rupa kok saya laksanakan, sedang menurut cerita Ustadz itu lewat Muhammad dari kejadian Mi'raj tersebut, kok nggak ada saksi yang melihatnya. Nggak ada saksi yang melihatnya, sama seperti Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Falaq di Gua Hiro, itu pun nggak ada saksinya. Di mana ini Pak? Saya tanya ke bapak saya, kok Muhammad setiap mendapatkan wahyu itu, setiap kali berpergian malam hari itu kok mendapatkan wahyu, kok nggak ada saksi yang melihat, nggak ada saksi yang melihatnya. Berarti sholat yang saya kerjakan itu bukan perintah dari Allah. Saya sendiri bisa Pak, saya bilang gitu, maaf saya ngomong Pak, saya sendiri bisa pergi pada waktu malam hari, entah kemana, saya ke hutan, entah kemana, jadi pulang, itu saya bercerita, saya tadi mendapatkan wahyu dari Allah, saya kan bercerita dari Allah, langsung wahyunya disuruh sholat Anda, itu saya juga bisa bercerita sholat, begitu tekun saya sholat 5 waktu dulu berpuasa dalam puasa Ramadan, dan mencari juga malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu adalah saya diwajibkan harus tamat Al-Quran, itu harus tamat dalam 1 hari, maksudnya mulai subuh, mulai habis sembahyang subuh sampai sebelum maghrib, itu harus tamat memang 1 Al-Quran itu yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat dan 30 juz. Itu memang harus hafal. Banyak dirahasiakan. Apa yang dirahasiakan? Terjemahannya atau artinya atau mananya. Suatu misal Yasin, itu artinya apa? Nggak ada artinya di dalam Al-Quran itu, hanya Allah yang tahu itu artinya. Itu maksudnya apa? Saya pun bingung. Yang kedua Alif Lam Mim, itu nggak ada artinya. Baru saya merantau di Kalimantan, meninggalkan keluarga saya tahun 1995 dengan tujuan tetap saya ingin mencari siapa Allah yang benar. Semua Islam ada sekitar 170 jiwa di sini, bahkan sekarang lebih. Dulu itu ada 170 jiwa, itu Kristen semua Pak, Protestan Pak. Oh, Kristen. tadinya mereka Islam ya Pak? Ya, mereka Islam Pak. Jadi kalau untuk dikiranya saya bohong, itu dicek aja di Desa Babar Kepayang, atau Bapak Yusuf mengecek aja lewat BPIB Panitah Anjungan, itu tanya warga Babar itu dulunya Muslim semua, sekarang Kristen semua. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Dan ya, inilah ajaran mereka Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mereka hanya diwajibkan untuk hanya rajin sholat, rajin ikut pengajian, rajin hafal Al-Quran, tetapi artinya tidak tahu. Ketika ada orang yang mau tahu artinya, mereka hanya memberikan jawaban bahwa hanya Allah yang tahu.
Jadi ya tentunya kita sebagai manusia harus kepo. Apa artinya? Apa maksudnya? Gimana konteksnya terjadi hal-hal itu? Dan ya sebab ini betul-betul tidak menemukan orang yang memberi jawaban yang pasti. Dan akhirnya dia pindah dari Islam ke Kristen, menjadi orang pengikut Kristus. Dan di situ dia mengenal Tuhan yang benar, dia mengenal Tuhan yang layak disembah, yang memang harus ditinggi-tinggikan Bapak Ibu Saudara. Dan ya puji Tuhan, semakin hari semakin banyak orang, semakin bertambahnya tahun, semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan satu orang bertobat, satu orang percaya Yesus, semua satu surga bersorak-sorak, bergembira. Dan wow, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu sampai ketemu di video berikutnya. Dan kita akan akhiri ini dengan penuh ucapan syukur. Shalom.